Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Nanta Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Masa Depan Supervisi Pendidikan dan Manajerial. Di sini kita akan membahas 6 pembahasan, yaitu yang pertama, tantangan supervisi di masa depan, yang kedua, prospek supervisi pendidikan di era global, yang ketiga, supervisi adaptif dan berkelanjutan, yang keempat, rencana jangka panjang supervisi masa depan, yang kelima, peran AI dan Big Data dalam supervisi masa depan. Dan yang terakhir, arah kebijakan supervisi pendidikan. Oke teman-teman, memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu tantangan supervisi di masa depan. Tantangan supervisi di masa depan berfokus pada 3 sektor besar atau utama, yaitu yang pertama, manajemen kepegawaian dan budaya kerja, yang kedua, kompetensi pedagogi guru, serta kemampuan serta kesiapan teknologi. Nah, memasuki pada pembahasannya yang kedua, yaitu prospek supervisi pendidikan di era global. Di sini kita menyoroti 5 prospek utama pada supervisi pendidikan di era global, yaitu yang pertama, supervisi berbasis teknologi, e-supervisi atau digital supervision. Penerapan e-supervisi berbasis teknologi yang memungkinkan penggunaan kinerja data secara real-time, pendokumentasian pembelajaran melalui video, dan pengawasan kelas jarak jauh adalah salah satu prospek besar dalam supervisi pendidikan. Prospek yang kedua yaitu supervisi sebagai pembelajaran profesional, coaching dan mentoring. Selain aspek teknologi, prospek supervisi juga ditandai oleh penggunaan pendekatan coaching dan pembelajaran yang kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif dan umpan balik yang bersifat pengembangan, bukan hanya evaluatif saja. Pendekatan ini meningkatkan motivasi guru dan kapasitas pedagogisnya. Yang ketiga ada data-driven supervision atau supervisi berbasis bukti atau data. Supervisi berbasis data menjadi arah perspektif yang penting. Penggunaan learning analysis dan penilaian autentik memungkinkan pengawas dan kepala sekolah mengambil keputusan yang berbasis bukti. Pendekatan ini memperkuat keterkaitan antara input, proses, dan hasil pembelajaran sehingga intervensi supervisi lebih terarah. Prospek yang selanjutnya atau yang keempat yaitu fokus pada kompetensi global dan soft skill. Mengawasi pendidikan di era Society 5.0 sangat penting untuk memastikan bahwa siswa memperoleh literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kemampuan bekerja sama dan berkarakter. Fokus pengawasan tidak lagi terbatas pada pemenuhan administratif saja. Sekarang fokusnya adalah membantu guru menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi global. Prospek yang terakhir atau yang kelima yaitu peran lebih kuat bagi kepala sekolah dan pengawas sebagai change agent. Kepala sekolah dan pengawas kini dituntut berperan sebagai fasilitator transformasi sekolah, bukan sekedar pemeriksa administratif saja. Pembahasan selanjutnya yaitu supervisi adaptif dan berkelanjutan. Supervisi pendidikan adalah proses pendampingan profesional yang membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembimbingan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi. Supervisi tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendukung guru secara formatif dan sumatif agar mampu masuki pada pembahasan selanjutnya yaitu supervisi adaptif dan berkelanjutan. Supervisi pendidikan adalah proses pendampingan profesional yang membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembimbingan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi. Supervisi tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendukung guru secara formatif dan sumatif agar mampu mengatasi masalah pembelajaran dan menerapkan metode yang lebih efektif dalam pembelajaran berkelanjutan. Supervisi berperan mendorong profesionalisme, inovasi, dan adaptif terhadap perubahan pendidikan. Setiap guru perlu memahami aspek filosofis, sosial, kultur, dan psikologis pembelajaran. Sementara kepala sekolah memegang peran strategi sebagai pemimpin yang memastikan pengembangan profesionalisme guru berjalan secara berkelanjutan. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu rencana jangka panjang supervisi di masa depan. Rencana jangka panjang untuk pengawasan pendidikan adalah dokumen strategis yang berfungsi sebagai kompas untuk kemajuan pendidikan dalam tahun-tahun yang akan datang. Dokumen ini mencakup kebijakan dan prosedur sistematis yang digunakan untuk memastikan bahwa pengawasan baik akademik, manajerial maupun pedagogis selalu sejalan dengan tujuan dan visi satuan pendidikan. Melalui perencanaan ini, pengawasan difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran,
penguatan kapasitas pendidik profesional, dan kesiapan sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah tujuan strategi yang ingin dicapai, kebijakan tindak lanjut yang konsisten, indikator hasil jangka panjang yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan, dan sistem pemantauan data yang Oke, pembahasan selanjutnya kita adalah peran AI dan Big Data dalam supervisi masa depan. Kecerdasan buatan atau AI mulai dimanfaatkan dalam supervisi pendidikan melalui sistem adaptif yang menganalisis kinerja guru, memberikan umpan balik personal, dan memungkinkan pemantauan secara real-time. Teknologi ini meningkatkan objektivitas dan efektivitas supervisi, meski masih terkendala kesiapan infrastruktur terutama di daerah. Dalam supervisi pendidikan Islam, perkembangan AI dan digitalisasi menuntut kompetensi baru bagi supervisor, namun sekaligus membuka peluang integrasi teknologi dan nilai-nilai Islami untuk menciptakan supervisi yang lebih modern, responsif, dan tetap berlandaskan pada teman-teman. Memasuki pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu arah kebijakan supervisi pendidikan Islam. Arah kebijakan supervisi pendidikan Islam perlu menekankan pendekatan yang humanis, transformatif, dan berbasis nilai-nilai keislaman, dan fokus pada penguatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan spiritual guru. Supervisi diarahkan menjadi proses coaching dan pendampingan untuk membantu guru menghadapi perkembangan teknologi, karakter generasi Z dan Alpha, serta tuntunan kurikulum merdeka. Sekaligus didukung dengan e-supervisi dan analitik pembelajaran yang meningkatkan objektivitas dan efisiensi. Kebijakan ini juga memperkuat profesionalisme guru agar mampu mengintegrasikan nilai Islam dengan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan temuan bahwa supervisi akademik berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas pedagogi. Penghujung pembahasan materi kita pada hari ini yaitu kesimpulan. Supervisi pendidikan masa depan harus bertransformasi dari sekedar pengawasan menjadi proses pendampingan profesional yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi seperti e-supervisi dan kecerdasan buatan memberikan peluang besar dalam meningkatkan efektivitas pembinaan guru, meskipun harus memerlukan kesiapan infrastruktur dan kompetensi digital. Dalam konteks pendidikan Islam, supervisi perlu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan tuntutan era digital agar mampu membentuk guru yang profesional, berkarakter, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik generasi Z dan Alpha. Dengan pendekatan yang humanis dan transformatif, supervisi diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran secara konsisten dan menjawab tantangan pendidikan di masa depan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.